Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nafhan Abdullah Channel. Pagi ini kita berada di Masjid Al-Muhajirin Komplek Bank of Tokyo, Jatimamur, Pondok Gede, Bekasi, dalam rangka mengikuti kajian Ahad Subuh yang akan diisi oleh Bapak Haji Muhammad Shuaib LD SE MSI, membahas temanya amal-amal soleh di bulan Ramadan. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, di antaranya tentunya nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada pagi hari ini, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah, terlimpahkan pada junjungan kita, manusia teladan uswatun hasanah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat subuh yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pasang niat kita untuk talabul ilmi, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa mencari ilmu karena Allah Ta'ala Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Jemaah salat subuh yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita berdoa dulu untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk tetangga kita yang telah mendahului kita. Semoga mereka semua diampuni semua dosa dan kesalahannya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita doakan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, saudara-saudara kita, sahabat, kerabat, tetangga kita yang mungkin pada hari ini, pagi ini sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Begitu juga kalau diberikan cobaan Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka diberikan kesabaran untuk menerima ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang mendatang kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, di mana setiap kita berbuat kebaikan akan diberikan oleh Allah SWT pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu pagi ini kita bahas untuk mengingatkan kembali apa saja sih amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan dengan mengingat kembali amal-amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita bisa menyiapkan diri kita, bukan hanya fisik kita, tapi juga rohani kita untuk siap menghadapi apapun yang terjadi di bulan Ramadan ini. Supaya kita mengingatkan dan kita berazam atau berniat yang kuat, berteguh hati untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Anggap saja bahwa Ramadan ini adalah Ramadan kita. Oleh karena itu, di dalam doanya, Allahumma barik li fi Sya'ban wa barik li fi Ramadan. Jadi kita
berdoa kepada Allah SWT semoga memberikan keberkahan di bulan Sya'ban ini, tapi juga berdoa kepada Allah SWT supaya kita sampai di bulan Ramadan yang beberapa hari lagi, karena boleh jadi kita menghadapi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi kita berazam, berniat sungguh-sungguh untuk melaksanakan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita pada tahun ini. Jemaah salatullahi ta'ala, apa saja sih amal-amal soleh yang di bulan Ramadan? Yang pertama tentunya puasa ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kudu amal ibni Adam lahul hasanatu bi asyril amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin." Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, "Illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi taraka syahwatuhu wa ta'amahu wa syarabahu min ajil lis-shaimi farhatani farihatun inda fitrihi wa qarhatun inda liqa'ihi rabbih wal khalufu famis shaimi atyabu indallahi mirihil miski." Seluruh amal ibadah Bani Adam adalah miliknya, dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kecuali ibadah puasa, sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang langsung akan membalasnya." Seorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat makanan dan minumannya karena aku semata-mata. Ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa, kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan sungguh bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi puasa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah, maka Allah akan membalasnya langsung. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah lainnya hanya Dia yang mendapatkannya, tapi ibadah puasa adalah Allah yang akan membalasnya dengan berlipat ganda. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Hadis dari Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi barang siapa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa berpuasa karena keimanan dan semata-mata mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, niscaya diampuni dosanya dan yang telah lalu. Jadi dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita setiap hari berbuat dosa, tapi dengan kedatangan Ramadan ini, ketika kita berpuasa dengan beriman, dengan meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menetapkan semua kegiatan puasa kita karena Allah, maka Allah akan ampuni semua dosa dan yang telah lalu. Tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Namun tentunya puasa ini pahalanya diberikan untuk bagi yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuhri wal amali bihi falaysa lillahi hajjatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus kita miliki. Di antaranya adalah kita tidak boleh berdusta. Jadi selama
puasa, dan selanjutnya tentunya setelah puasa, perbuatan dusta ini sangat-sangat dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan menerima puasa kita ketika kita sehari-harinya dalam berdusta, baik itu dalam bercandaan maupun di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, hati-hati, berdusta ini termasuk berdusta kepada keluarga kita. Misalnya kita mau mancing misalnya gitu, mancing nih, kita izin sama istri saya, kita mau bertemu teman nih, ya gitu, itu berdusta itu. Karena kalau kita bilang mau mancing pasti dilarang sama istri kita, tapi kalau misalnya dengan perkataan lain, jangan diselepetkan ke tempat lain, mungkin istri kita akan mengizinkan kita. Nah, hati-hati ya dengan berbuat dusta ini. Itu ya hal-hal yang kecil. Hal yang besarnya adalah tentunya bagi mereka yang diberikan jabatan di kantornya masing-masing, sama sekali tidak boleh ada dusta. Dalam lagu mungkin tidak boleh ada dusta di antara kita. Nah, ini harus dicamkan ya, karena puasanya tidak akan diterima oleh Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu junnah, fa idza kana yawma shaumin ahadikum fala yarfutu wala yarfusu wala yafsuku wala yajhal, fa in sayyahu ahadun wal yaqul inni mur'um shaim. Ibadah puasa laksana perisai, maka jika salah seorang kamu sedang berpuasa, janganlah dia berbuat tidak senonoh, berbuat jahat dan berbuat jahil. Jika ada yang memaki dari dirinya, hendaknya berkata, saya sedang berpuasa. Jadi kalaupun misalnya kita diledekin sama teman kita, so alim lu gitu. Nah, ini kita harus menjaga diri kita, atau apalagi kalau dimaki sama orang. Saya diajak bepergian setelah buka puasa misalnya untuk makan yang biasanya dilakukan oleh para mereka yang sedang bekerja, biasanya ada buka bersama. Nah, ini kemudian kita nggak mau diajakin, kemudian kita dimarahin, jawab saja bahwa saya sedang berpuasa. Maka jika kita sedang berpuasa, maka puasakanlah juga seluruh pendengaran kita, seluruh penglihatan kita, seluruh tubuh kita. Janganlah samakan hari berpuasa kita dengan hari-hari lainnya. Ini yang harus tertanam dalam diri kita, sebetulnya bukan hanya pada saat berpuasa saja, tetapi juga pada hari-hari lainnya. Maka kita lebih-lebih kalau sedang berpuasa, puasakanlah pendengaran kita, puasakanlah penglihatan kita, puasakanlah anggota-anggota tubuh kita dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Supaya puasa kita menjadi puasa yang memiliki nilai dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih atau qiyamul lail. Dalam bahasa sehari-hari kita biasa menyebutnya tahajud ya. Tahajud, kalau tarawih itu kan dilakukan pada saat Ramadan biasanya. Tahajud itu dilakukan pada hari-hari biasa, atau qiyamul lail dilakukan pada hari-hari biasa. Maka pada bulan Ramadan kita menyebutnya sebagai sholat tarawih. Sholat tarawih itu sama dengan sholat qiyamul lail. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa mendirikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi pada hadis puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pada hadis ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi setelah berpuasa
kita juga disunahkan untuk melakukan apa? Melakukan qiyamul lail atau tarawih. Biasa di sini dilakukan dengan istilah tarawih. Itu maka pahalanya apa? Pahalanya mata qadama min dambi. Jadi akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Wahai hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Ini dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayatnya 63 sampai 64. Jadi hamba-hamba Allah yang diberikan disayangi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senantiasa berjalan dengan rendah hati, dan apabila mereka orang-orang yang iri mengatakan kepada mereka, maka jawaban dengan salam, dengan keselamatan. Tentunya siapa orangnya? Adalah mereka yang melalui malam harinya dengan bersujud dan beramal untuk Rabb mereka. Nah, mengerjakan sholat malam ini adalah kebiasaan para anbiya, para sahabat. Di dalamnya tentunya Rasulullah SAW menjadi contoh untuk senantiasa melaksanakan sholat malam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kalian tinggalkan sholat malam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, kendati pun sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu an biasa mengerjakan sholat malam. Bila tiba tengah malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk sholat. Beliau berseru, sholat, sholat. Nah, seraya membacakan ayat ini, yaitu di surat Toha, surat ke-20 ayat 133, yang bunyinya, wa amur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan suruhlah keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ciri-cirinya apa? Cirinya dia senantiasa mengerjakan sholat malam. Supaya apa? Supaya mendekatkan diri. Sebagaimana juga Allah SWT berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayabataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pergunakanlah sebagian waktu malam, jadi enggak keseluruhan malam. Wa minal laili fatahajjad bihi, pergunakan sebagian malam untuk bertahajud, bersolat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Jadi nafilah itu tambahan, artinya ibadah yang disunah muakkadkan, jadi sebagai penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nafilah gitu. Nafilah lak asa ya bataka rabbuka maqaman mahmuda, maka insyaallah Allah akan tinggikan derajat maqam, bikin derajatnya mahmuda, lebih tinggi lagi derajatnya. Menurut Ibnu Umar yang pernah membaca ayat amman huwa faitum ana laila sajidan wa qaiman yakhdarul akhirata wa yarju rahmatan rabbih. Apabila kamu wahai orang-orang musyrik lebih beruntung, ataukah
Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Rabb-Nya. Ini surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 9. Beliau, maksudnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Menurut Ibnu Abi Hatim, ia berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan hal itu karena banyaknya sholat malam dan tilawah yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan, hingga kadang beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Ya, betapa Utsman bin Affan ini luar biasa ya. Dia melakukan sholat tahajudnya, sholat tarawihnya itu senantiasa membaca Al-Quran. Dalam suatu riwayat disebutkan bisa jadi dalam satu keseluruhan Al-Quran yang diterima, yang dia hafalkan itu dalam satu rakaat. Al-Qamah bin Qais menceritakan, pada suatu ketika aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bangun untuk sholat pada awal malam. Beliau membaca surat seperti bacaan imam di masjid. Beliau baca dengan tartil tanpa terburu-buru hingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Beliau terus sholat hingga menjelang terbit fajar. Antara selesai sholat malam dengan terbit fajar, ya kira-kira antara adzan maghrib hingga selesai sholat maghrib. Setelah itu beliau mengerjakan sholat witir. Di dalam riwayat As-Sa'ib bin Zaid disebutkan bahwa ia berkata, pada saat itu imam membaca beratus-ratus ayat sehingga kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri. Dia berkata, kami baru selesai saat menjelang fajar. Jadi zaman dulu itu kalau sholat tarawih itu begitu luar biasanya ya, sang imam itu. Kalau kita sekarang udah pada teriak-teriak tuh kalau membaca panjang banget sholatnya gitu. Nah itu, nah ya karena kita tidak biasa mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Sepanjang membacanya itu dengan tartil, dengan suara yang merdu, tentu kita akan bisa meresapi apa-apa yang dibaca oleh imam kita. Oleh karena itu jangan kita menggerutu ketika imamnya membaca ayat-ayat yang panjang, karena itulah pahala dari yang akan kita terima ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik. Yang ketiga adalah amaliyah yang di bulan Ramadan itu adalah sedekah. Nah, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan tentunya kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan Ramadan itu melebihi angin yang menghembus, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Berdasarkan riwayat Imam Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu. Menurut Zaid bin Salim yang meriwayatkan dari ayahandanya bahwa ia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar kami bersedekah, dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Umar pun berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar melanjutkan, aku pun membawa setengah dari hartaku. Rasulullah SAW berkata, apa yang kamu rasakan apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Sebanyak itu juga, menjawab Umar bin Khattab. Lalu datanglah Abu Bakar
radhiyallahu an dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata, maksudnya Umar bin Khattab berkata, aku tidak akan mampu melebihinya selamanya. Jadi kalau Umar bin Khattab membawa separuh dari hartanya untuk disedekahkan, maka Abu Bakar membawa seluruh hartanya karena demikian cintanya kepada Allah dan Rasulnya, seluruh hartanya untuk disedekahkan. Maka dia hanya percaya bahwa Allah dan Rasulnya yang akan melindungi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah ketika begitu kuatnya mereka berniat untuk bersedekah di dalam bulan Ramadan ini. Diriwayatkan dari Talhah bin Yahya bin Talhah bahwa ia berkata, nenekku bersama Su'dah binti Auf al-Muriyah, beliau adalah istri Talhah bin Ubaidillah, menceritakan kepadaku, pada suatu hari Talhah datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya, mengapa wajahmu kusut seperti itu? Apa yang telah terjadi atas dirimu? Adakah sesuatu yang dapat dibantu? Ia berkata, terima kasih, kamu adalah sebaik-baiknya istri seorang muslim. Aku bertanya lagi, jika demikian apa yang terjadi atas dirimu? Ia akhirnya berkata, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak dan hal itu sangat menyusahkan diriku. Aku katakan kepadanya, jangan terlalu menyusahkan diri, bagikan saja harta itu. Maka ia pun membagi-bagikan harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun. Talhah bin Yahya atau cucunya berkata, aku tanyakan kepada penjaga gudangnya, berapa harta Talhah ketika itu? Jumlahnya 400.000 dirham. Bayangkan harta yang diberikan oleh Talhah bin Ubaidillah ini yang disedekahkan sejumlah itu juga, jumlah 400.000 dirham. 400, kalau 1 dirham misalnya sekarang ini 2 gram ya. Ya berarti berapa tuh 400.000 dirham itu emas yang diberikan, luar biasa. Jadi kalau kita mengambil contoh dari para sahabat ini, ya, kita ini nggak ada setai kukunya ya untuk bersedekah itu. Luar biasa mereka. Karena apa? Karena mereka begitu kuatnya ya iman mereka. Gitu. Yakin bahwa kalaupun mereka sedekahkan seluruh hartanya, Allah yang akan menjamin kehidupannya. Mama min dabatin ila Allah rizqaha. Setiap binatang melata sedikit, mau dimanapun juga Allah akan beri rezekinya. Ada keyakinan itu yang harus kita tanamkan. Ketika ada ajakan dari Pak Agus Sukoyo untuk ayo kita beriftar, memberikan makanan untuk berbuka, memberikan takjil untuk berbuka, memberikan dana kita untuk kegiatan-kegiatan Ramadan, harusnya kita segera merespon kita. Baik dengan jumlah yang kita berikan, kita sampaikan, atau dengan jumlah atau aja yang kita mampu untuk menyampaikannya. Itu adalah bagian dari bagaimana kita bersedekah. Di antaranya adalah siap memberi makan. Bagaimana Allah SWT berfirman bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
fawqatuhumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura wa zazahum lima sabaru jannata wa harira. Dan mereka yang memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak-anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab dari Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pahala dan pakaian sutra. Ini di dalam surat Al-Insan surat ke-76 ayatnya 8 sampai 12. Nah, para salafus soleh, orang-orang soleh pada zaman itu senantiasa berlomba-lomba dalam memberikan makan, dan mereka lebih mengutamakannya dari ibadah-ibadah lainnya, baik dengan memberi makan orang yang lapar atau memberi makan seorang saudara yang soleh. Tidak disyaratkan yang diberi makan harus seorang yang fakir. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannati wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allahu minar rahiqil makhtum. Barang siapa yang diantara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan di surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang beri minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberinya minuman namanya rahiqul makhtum, minuman khamar yang masih di dilak ya, dilak itu artinya masih disegel ya, jadi disegel supaya apa? Supaya masih ada keasliannya itu. Minumannya apa? Minuman khamar. Karena minuman khamar yang di dunia itu haram ya, termasuk haram. Tapi kalau minuman khamar yang di akhirat itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu minuman yang sama sekali tidak ada keharaman di dalamnya. Itu apa artinya? Bahwa kehidupan dunia ini kecil dibandingkan kehidupan akhirat gitu. Nah, kalau kita sempat misalnya umroh di Madinah itu menjelang buka, orang-orang yang kaya itu berebut untuk memberi ta'am, memberi makan, memberi bukaan takjil gitu. Nah, mereka berebut, dan saking kepengennya mereka makanannya itu dimakan oleh orang-orang yang berpuasa, mereka geret-geret orang yang lewat. Nah, orang geret itu pegang nih, jangan sampai lepas ke orang lain, karena pahalanya yang dia. Makanya terus di halaman Masjid Nabawi itu penuh dengan orang-orang yang akan memberi makan orang-orang takjil, orang yang berpuasa gitu. Jadi rebut misalnya lewat situ gitu, pegang nih, jangan sampai lepas gitu, jangan sampai pindah ke orang lain gitu. Nah, ini saking pengennya bahwa mereka percaya bahwa memberi makan orang yang berpuasa, memberi bukaan orang yang berpuasa itu nilai pahalanya sama dengan ketika dia pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita dalam angkot, biasakan tuh membawa kalau kita pulang kerja, itu biasakan bawa air mineral atau bungkusan kurma. Nanti ketika mulai terdengar azan, kita berikan kepada mereka yang hadir di angkot itu. Nah, ini
insya Allah pahalanya akan sampai sesenilai dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini sudah berjalan di beberapa masjid yang di pinggir jalan, itu memberikan takjil, bukaan-bukaan pada kita. Nah, kita jangan sampai kehilangan kesempatan untuk melakukan hal seperti itu. Cukup misalnya kita dengan membawa permen atau apa saja yang bisa membuat orang lain bisa berbuka bersama kita. Mudah-mudahan dalam kita menghadapi Ramadan ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk senantiasa berbuat baik. Lakukanlah yang terbaik dalam menghadapi Ramadan ini. Baik, masih banyak hal yang akan kita bicarakan nanti, diantaranya adalah itikaf, kemudian membaca Al-Quran dengan baik. Jadi amalan-amalan apa saja sih yang bisa dilakukan selain memberi makan adalah membaca Al-Quran dengan penuh dengan penuh kesungguhan. Artinya kita membaca Al-Quran itu dengan meyakini bahwa firman Allah itu adalah sebagai petunjuk, sebagai hudan bagi kita, sehingga apa yang kita baca itu benar-benar meresap dari hati kita. Itu lainnya adalah dengan misalnya kita melakukan duduk di masjid hingga terbit matahari. Nah, setelah kita subuhan nanti kita duduk di masjid sambil membaca Al-Quran atau sambil berzikir, nah, sampai dengan waktu syuruk. Setelah itu syuruk, kemudian kita sholat. Nah, insya Allah pahalanya adalah jumlah seperti kita naik haji dan atau umroh secara sempurna. Selanjutnya mungkin yang kita juga lakukan adalah itikaf. Itikaf itu bukan hanya di 10 hari terakhir, yang utama memang 10 hari terakhir, tapi hari-hari biasa pun biasakan kita untuk tidak tidur terlalu cepat. Kalau hari-hari biasa kita tidur cepat, nah hari-hari Ramadan ini kita isi 30 hari kita dengan mengurangi tidur kita. Jangan sampai tidak menyontoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu selalu tidurnya sedikit sekali. Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur gitu ya, apalagi bulan Ramadan gitu ya, wah rasanya ya enak sekali tidur set gitu. Nah, ini udah kita menjadikan itikaf itu bagian dari bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan bisa mencontoh sebaik-baiknya untuk dilaksanakan sebagaimana Rasulullah SAW tadi menyampaikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Ketika kita selesai melaksanakan Ramadan selama sebulan, insya Allah kita menjadi manusia yang suci dari dosa yang telah lalu. Jangan lagi berbuat dosa setelahnya gitu. Mentang-mentang selesai Ramadan, hore kita selesai Ramadan, kita bersih lagi, kita berbuat dosa lagi. Berharap Ramadan di masa yang akan datang akan tercuci lagi. Ya belum tentu. Siapapun juga tidak tahu bahwa umur kita akan sampai di mana. Karena boleh jadi yang tua lebih dahulu secara sunatullah meninggal, tapi boleh jadi juga karena yang muda juga lebih meninggal lebih cepat. Nah, kita berniat sekarang, pasang niat kita tinggal waktu berapa hari lagi. Sekarang tanggal 28 hari lagi. Kita siapkan bukan hanya fisik tapi jiwa kita yang penting itu untuk menghadapi Ramadan. Jangan berkeluh kesah karena harga-harga naik. Anggap aja bahwa harga itu adalah sebuah cobaan dari Allah SWT menghadapi Ramadan ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi